Halo semua, perkenalkan nama saya Iqbal Dina Apriliansyah dengan NPM A1B025006. Saya adalah mahasiswa Universitas Bengkulu, program studi pendidikan bahasa Inggris. Pada kali ini kita akan belajar mengenai mata kuliah pengelolaan pendidikan. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai manajemen pendidikan luar sekolah, manajemen pendidikan non formal, dan juga manajemen pendidikan anak usia dini atau PAUD. Jadi, manajemen pendidikan itu merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam kegiatan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan sangat penting untuk mengatur seluruh kegiatan pembelajaran dan pengelolaan lembaga pendidikan. Dalam pelaksanaannya, manajemen pendidikan tidak hanya diterapkan pada pendidikan formal, tetapi juga pada pendidikan luar sekolah, pada pendidikan non-formal, bahkan pada pendidikan anak usia dini. Sekarang kita bahas dulu apa sih itu pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang berlangsung di luar jalur pendidikan formal dan bertujuan memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan belajar. Pendidikan luar sekolah lebih fleksibel dan dapat diikuti oleh semua kelompok usia. Contoh dari pendidikan luar sekolah adalah kursus dan pelatihan seperti kursus dan pelatihan bahasa, keterampilan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sanggar belajar, kelompok belajar masyarakat, pendidikan keterampilan, pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM. Pendidikan luar sekolah berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas hidup dari masyarakat sekitar. Nah, manajemen dari pendidikan luar sekolah itu bertujuan untuk mengatur kegiatan pembelajaran agar berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan dilakukan mulai dari perencanaan program hingga evaluasi hasil kegiatan pendidikan. Fungsi manajemen adalah, yang pertama adalah sebagai perencanaan program. Kedua, pengorganisasian kegiatan. Ketiga, pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keempat adalah pengawasan dan evaluasi. Manajemen yang baik akan membantu program pendidikan luar sekolah berjalan lebih terarah dan bermanfaat bagi masyarakat. Sekarang kita akan membahas mengenai pendidikan non-formal atau PNF. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik melalui pendidikan keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Contoh pendidikan non-formal adalah pertama adalah lembaga khusus atau lembaga kursus. Kedua, pelatihan kerja. Ketiga, bimbingan belajar. Keempat, pendidikan kesetaraan. Kelima, pendidikan keaksaraan. Keenam, pendidikan non-formal membantu masyarakat memperoleh kemampuan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari di dunia kerja. Nah, sekarang bagaimana manajemen pendidikan non-formal? Manajemen pendidikan non-formal dilakukan untuk mengelola program pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan non-formal. Tujuan dari manajemen pendidikan non-formal adalah pertama, meningkatkan kualitas program pembelajaran. Kedua, mengembangkan keterampilan masyarakat. Ketiga, meningkatkan efektivitas. Kelima, membantu pencapaian tujuan pendidikan masyarakat. Keenam, manajemen yang aktif akan membantu lembaga non-formal berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Nah, kita sudah tidak asing lagi dengan adanya pendidikan anak usia dini. Apa sih itu? Pendidikan anak usia dini atau sering kita dengar yaitu PAUD adalah pendidikan yang diberikan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. PAUD atau pendidikan anak usia dini menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter, sikap, dan kemampuan anak sebelum memasuki pendidikan dasar atau SD. Tujuan pendidikan PAUD adalah pertama, mengembangkan kemampuan dasar anak. Kedua, membantu karakter dan perilaku positif. Ketiga, melatih kemampuan sosial dan komunikasi. Keempat, menyiapkan anak memasuki pendidikan dasar. PAUD harus dilaksanakan melalui kegiatan belajar yang menyenangkan, aman, dan sesuai dengan perkembangan anak. Nah, manajemen pendidikan PAUD bertujuan untuk mengelola kegiatan pendidikan anak usia dini agar proses pembelajaran berjalan efektif dan mendukung perkembangan dari anak secara optimal. Pengelolaan PAUD harus memperhatikan kebutuhan, keamanan, dan kenyamanan,
Komponen manajemen PAUD adalah pertama, perencanaan program pembelajaran, kedua, pengelolaan tenaga pendidik, ketiga, pengelolaan sarana dan prasarana, keempat, pengawasan perkembangan anak, kelima, evaluasi kegiatan pembelajaran. Manajemen PAUD yang baik akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mendukung tumbuh kembang anak. Namun, terdapat banyak tantangan-tantangan dalam pendidikan luar sekolah, pendidikan non-formal, dan juga pada pendidikan anak usia dini. Dalam pelaksanaannya, pendidikan luar sekolah non-formal dan PAUD masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya fasilitas, keterbatasan tenaga pendidik, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya dukungan dana. Selain itu, perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat juga menuntut lembaga pendidikan harus berinovasi. Oleh karena itu, diperlukan manajemen yang baik, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat agar pendidikan luar sekolah, non-formal, dan PAUD dapat berkembang secara optimal. Kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah manajemen pendidikan luar sekolah, non-formal, dan anak usia dini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan masyarakat. Pengelolaan yang baik akan membantu menciptakan program pendidikan yang efektif, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan luar sekolah, non-formal dan PAUD dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan masa depan bangsa. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini mengenai manajemen pendidikan luar sekolah, pendidikan non-formal, dan pendidikan anak usia dini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. See you for the next video. Bye-bye.